Perkenalkan, nama saya Sabrina. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Perkenalkan, nama saya Nazifa Devani Putri. Perkenalkan, nama saya Zaskia Vidya Ramadhani. Nama saya Kisha Titen Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang video akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Contohnya, toko pakaian, toko alat tulis, dan supermarket. Akuntansi perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang: menjual barang jadi, bukan memproduksi, ada persediaan barang dagangan, tujuan mencari laba dan selisih harga beli dan harga jual. Transaksi utamanya pembelian, penjualan, retur, potongan, dan beban usaha. Akuntansi perusahaan dagang. Jenis perusahaan dagang: perusahaan dagang grosir atau wholesaler menjual ke pedagang lain dalam jumlah besar. Perusahaan dagang eceran atau retailer menjual langsung ke konsumen. Akuntansi perusahaan dagang. 4. Sistem pencatatan persediaan. Yang pertama ada sistem periodik. Persediaan dihitung di akhir periode. Yang kedua, ada sistem perpetual. Setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung dicatat di akun persediaan. 5. Akun-akun dalam perusahaan dagang. Pertama, pembelian. Kedua, penjualan. Ketiga, retur dan potongan pembelian atau penjualan. Keempat, ada persediaan barang dan dagang. Kelima, beban angkut pembelian. Keenam, harga pokok penjualan. 6. Rumus HPP, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah persediaan bersih dikurang persediaan akhir. Pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban akut dikurang retur dikurang potongan pembelian. Akuntansi perusahaan dagang. Ketujuh, laporan keuangan perusahaan dagang. Itu adalah laporan laba rugi yang menunjukkan laba atau rugi dari kegiatan penjualan barang dagang. Yang kedua ada laporan perubahan modal. 3 ada neraca atau laporan posisi keuangan. Terus keempat ada laporan arus kas. Teori uang, indeks harga, dan inflasi. Pengertian uang. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk mempermudah transaksi jual beli. Fungsi uang. 1. Alat tukar atau medium of exchange. Kedua ada satuan hitung atau unit of account. Yang ketiga ada penyimpan nilai atau store of value. Keempat ada standar pembayaran utang atau standard of deferred payment. Lalu kita masuk ke materi jenis uang berdasarkan lembaga penerbit. Yang pertama, uang kartal, uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Yang kedua, uang giral, uang dalam rekening bank yang bisa digunakan melalui cek kartu atau transfer. Untuk bahannya, ada uang logam dan kertas. Syarat uang yang baik yang pastinya diterima umum, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, jumlahnya terbatas tetapi cukup. Teori kuantitas uang atau bisa disebut sebagai Irving Fisher, M per times V sama dengan P per times T. M yang berarti jumlah uang beredar, kecepatan peredaran uang. P sama dengan tingkat harga, T yang berarti jumlah transaksi. Jika M naik, maka P juga naik, maka terjadilah inflasi. Indeks harga digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Indeks harga adalah harga tahun sekarang, harga tahun depan dibagi 100. Contoh, jika indeks harga 120, berarti terjadi kenaikan harga sebesar 20% dibanding tahun dasar. Pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Penyebab inflasi adalah 1. Demand pull inflation adalah permintaan naik terlalu tinggi. 2. Cost push inflation adalah biaya produksi naik, misalnya harga bahan bakar. 3. Important inflation adalah kenaikan harga barang impor. Teori uang, indeks harga, dan inflasi. C. Jenis inflasi berdasarkan tingkatnya. Ringan 10% per tahun, sedang 10-30%, berat 30-100%, hiperflasi 100%. Teori Funks indeks harga dan inflasi. Dampak inflasi. Dampak negatifnya yaitu menurunkan daya beli, tabungan berkurang, nilai uang turun. Dampak positifnya mendorong investasi dan produksi jika masih dalam batas wajar. Dan untuk cara mengatasi inflasi, kebijakan moneter atau menaikkan suku bunga
Dan yang terakhir, mengurangi uang beredar. Untuk kebijakan fiskal, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan terakhir meningkatkan produksi barang dan jasa.